Luo Zeng tidak terlalu tertarik mengejar dan membunuh klan naga laut, tujuannya adalah Chaotic Origin Spirit. Jika orang-orang Hailong dengan patuh menyerahkan Chaotic Source Spirit kepada diri mereka sendiri, Luo Zeng tidak akan membunuh mereka. Tepat ketika dia bergegas menuju cincin Sumeru, kabut hitam di atas bergerak lagi. Hah! Badai yang kuat melanda lagi. Ketika Luo Zeng merasakan angin, wajahnya berubah secara dramatis. Jika badai bertiup, hantu itu tahu seberapa jauh ia akan dibawa, dan mungkin sulit untuk menemukan cincin itu lagi. Dia mengangkat alisnya dan bergegas menuju ring tiba-tiba. Cincin Sumi jauh lebih ringan dari Luo Zeng, dan dengan badai, cincin itu naik ke udara. Saat Luo Zeng baru saja mendarat, dia tiba-tiba melompat, saat badai bertiup, dia juga melompat ke udara, mengejar cincin Sumi. Wosh! Tangan kanannya seperti kilat, dan dia meraih cincin Sumeru di udara di tangannya. Ini sangat berbahaya. Luo Zeng merasa sedikit lega. Meskipun dia tahu bahwa Chaotic Origin Spirit yang ingin dia tangkap jauh lebih banyak daripada yang ini, tetapi dia perlu memahami hal ini dalam waktu sesingkat mungkin. Ditemani oleh badai yang terbang dan berputar, dia dikirim puluhan ribu mil jauhnya di depan gerbang dunia besar Hunyuan. Makhluk dari banyak klan besar masih masuk. Saat Ling Xuang memasuki dunia besar Hunyuan, dia menghadapi badai yang tak tertahankan ini, dan seluruh tubuhnya tersapu setinggi puluhan kaki, diselimuti kabut hitam. Tanpa menggunakan kekuatan pihak lain, dia bahkan tidak bisa bergerak. Dalam kepanikan, Ling Xuang juga memeriksa jejak jiwa Luo Zeng, dan menemukan bahwa Luo Zeng, seperti dia, sedang bergerak menuju angin yang bertiup dari badai dengan kecepatan tinggi. Dia dengan cepat membuat kesimpulan bahwa Luo Zeng, seperti dirinya, seharusnya tidak disengaja. Tapi bagaimana mungkin ada angin kencang di Hunyuan Great World? Tidak ada catatan tentang masalah ini di dunia klasik tentang dunia ini. Tetapi ini bukan waktunya untuk mempertimbangkan masalah ini, dia harus menemukan Luo Zeng terlebih dahulu. Feng Ge, yang memasukinya sebelum Luo Zeng, sekarang sangat tertekan. Dia awalnya ingin menunggu Luo Zeng di Hunyuan Great World, tapi dia tercengang setelah terlempar oleh badai. Selain itu, keberuntungan Feng Ge sangat buruk. Setelah badai mereda, dia bertemu dengan beberapa orang Jinwu, dan dua di antaranya adalah Bansi yang lahir di Senes. Dengan dukungan Feng Nu, suku Jinwu tentu saja akan mengakui Feng Ge sebagai pengkhianat. Terakhir kali dia keluar dari alam tengah dan gelap, Feng Nu bahkan menunjukkan wajahnya di depan Yuxiong dan klan Senong. Di satu sisi, suku-suku ini sangat bingung, di sisi lain, mereka juga menganggap Feng Ge sebagai target untuk disingkirkan, dan kedua belah pihak bertemu satu sama lain setelah memasukinya bagaimana suku Jinwu ini punya rencana untuk membiarkan Feng Nu pergi. Selama dia mengambil nyawanya, klan pasti akan memberikan perlakuan istimewa penuh. Kedua Bansi ini, bersama dengan 3 anggota klan Gagak Emas lainnya, juga merupakan pembangkit tenaga listrik teratas di antara generasi muda klan Gagak Emas. Dengan kekuatan Feng Ge, dia bisa melindungi dirinya sendiri dalam 1 lawan 2, tetapi dalam 1 lawan 5 dia hanya bisa melarikan diri untuk hidupnya. Satu-satunya kabar baik adalah bahwa Feng Ge sendiri juga telah menguasai api ilahi Gagak Emas. Api ilahi Gagak Emasnya lebih murni daripada mereka yang mengejar dan membunuhnya, tetapi api ilahi Gagak Emas tidak dapat menyakitinya. Meski begitu, setelah berlari jauh, dia meninggalkan beberapa bekas cakaran yang dalam di punggung dan lengannya. Melihat bahwa Feng Ge akan dikepung oleh mereka, badai meledak lagi, yang membantu Feng Ge keluar dari pengepungan, dan semua orang tersebar ke segala arah. Dia mencoba memeriksa jejak jiwa Luo Zeng, dan menemukan bahwa Luo Zeng jauh dari dirinya sendiri, bagaimana dia bisa dalam suasana hati yang baik. No, 45.044 wanita dari suku Nuwa di depan gerbang batu itu berteriak. Di antara keluarga Xiong, seorang pria dengan tinggi 8 kaki melangkah maju. Namanya Jizong. Di antara keluarga Xiong, keluarga Ji adalah lapisan paling atas dari piramida, dan Jizong secara alami adalah keturunan langsung dari keluarga Ji. Ketika dia melewati tengah ruang terbuka, tiba-tiba dia mendengar tawa aneh dari samping. Jizong berbalik dan menemukan bahwa tawa itu dibuat oleh iblis penghisap jiwa yang perkasa itu. Jizong menatap penghisap jiwa itu dengan tatapan dingin, dengan tatapan jijik di matanya. Kegilaan tidak bertahan lama, jika orang ini tidak membiarkannya keluar, dia mungkin dapat dengan mudah berkultivasi ke alam sumber caotik, tetapi kali ini dia berani mengungkapkan identitasnya ketika dia pertama kali muncul. Klan besar lainnya mungkin adalah dihukum oleh semua orang, dan pengisap jiwa mungkin tidak bisa keluar dari alam caotik hidup-hidup sumber Big World. Apa yang kamu tertawakan? Jizong bertanya dengan dingin. Dewa jahat mengangkat kelopak dan membukanya,
Angka di belakang kelopak itu persis 45.045, yang merupakan angka 1 di belakang Jizong. Melihat angka itu, wajah Jizong sedikit berubah, dia tidak tahu apa maksud orang ini. Tapi orang gila ini bisa melakukan apa saja. Hati Jizong sedikit menegang, dia mengabaikan orang ini, dan berjalan menuju Simen. Tidak hanya Jizong, tetapi bahkan para pemimpin klan Xiong, wajah mereka menjadi gelap, kali ini di dunia hebat Hunyuan, mereka harus memprioritaskan untuk melindungi keselamatan murid Jizong, terutama status Jizong di jalur langsung cukup tinggi. Bukan pertanda baik untuk menjadi sasaran pengisap jiwa sekarang. Setelah Jizong memasuki dunia besar Hunyuan, wanita dari klan Nuwa melaporkan nomor berikutnya. Setelah roh jahat bangun, dia berjalan perlahan ke gerbang batu. Jizong tidak benar-benar takut pada dewa jahat, roh jahat memang sangat kuat, tapi kali ini Jizong membawa beberapa senjata sihir pelindung ke dunia besar sumber kekacauan, dan salah satunya adalah harta jiwa rahasia, yang cukup untuk lindungi jiwa yangnya dengan baik. Dalam hal token dari sisi lain, Jizong juga tidak lemah. Tapi tujuan Jizong adalah berkultivasi ke Chaotic Source Realm sesegera mungkin, dan dia tidak ingin menjadi sasaran orang gila selama proses ini. Jadi setelah dia memasuki gerbang batu, tanpa ragu, dia memilih arah dan mulai berlari. Dunia besar Hunyuan dipenuhi dengan kabut hitam, dan kecepatan Jizong ditakdirkan untuk tidak dapat meningkat. Dia baru saja berjalan dalam jarak tertentu, dan ketika dia menoleh, dia melihat sosok dewa jahat muncul di pintu. Orang ini tidak akan mengikuti, kan? Jizong berpikir lama. Dia tidak memiliki keluhan atau permusuhan dengan dewa jahat, jadi dia tidak perlu bersusah payah untuk menemukannya. Tapi Jizong salah. Ada jenis orang di dunia ini yang senang membunuh orang. Setelah tinggal di Sekte Gunung Hitam untuk sementara waktu, dewa jahat menjadi sedikit lelah membunuh orang. Sama seperti di tahap selanjutnya dari dunia tubuh internal Luo Zeng, dewa jahat jarang membunuh orang. Alasannya adalah pembangkit tenaga listrik di seluruh dunia tubuh internal tidak layak ditembak sama sekali, dan dia bahkan tidak memiliki keinginan untuk bersaing. Dan jika Anda membunuh lebih banyak orang, Anda akan menghadapi hukuman Luo Zeng. Di atas kapal hitam, Sentu memberitahu dewa jahat untuk tidak menganggapnya enteng, dan makhluk yang memasuki dunia besar Hunyuan hampir merupakan rekan yang paling menonjol di seluruh dunia induk. Saat mendengar ini, yang dirasakan dewa jahat itu bukanlah tekanan, tapi kegembiraan. Bagi dewa jahat, ini adalah pesta pembantaian. Jadi begitu dia muncul, dia mengucapkan kata-kata liar, dan bahkan mengungkapkan rahasia bahwa dia adalah pengisap jiwa. Baginya, mata penuh kebencian itu seperti anggur berkualitas, yang membuatnya sangat mabuk, terutama setelah menemukan Luo Zeng, dia bahkan lebih bersemangat, sampai dia dipukuli oleh Fuxi. Begitu dewa jahat memasuki gerbang batu, sosoknya sedikit membeku, merasakan beratnya kabut hitam. Dengan beban yang begitu berat, bahu dewa jahat itu bergetar sedikit sebelum dia terbiasa. Meskipun kabut hitam mengaburkan cahaya, mata dewa jahat itu hanya melirik sedikit, dan melihat Jizong berlari dengan liar tidak jauh dari sana. Hei! Dewa jahat mendengus dingin, dan dia melompat ringan, lewat seperti batu hitam, langsung menuju Jizong. Jizong awalnya menjaga dari dewa jahat, dan melihat ke belakang sambil berjalan ke depan. Setelah melihat dewa jahat memasuki dunia besar sumber kekacauan, ekspresinya tiba-tiba berubah. Meskipun Jizong berpikir bahwa dia mungkin tidak akan dikalahkan jika dia bertemu dengan dewa jahat, tetapi dia tidak punya rencana untuk memprovokasi dewa jahat sama sekali. Siapa yang mau digigit orang gila yang tidak bisa berkata-kata dan tidak bersalah? Langkah kodok surgawi. Jizong menahan pikirannya dan melangkah keluar. Langkahnya menyiratkan aturan khusus, meski kekuatan pemblokiran kabut hitam sangat kuat, dia masih bisa bergerak maju dengan kecepatan tinggi. Ingin melarikan diri. Cahaya dingin di mata dewa jahat menyala, dan dia mengikuti di belakang Jizong, dan kecepatan majunya melonjak, yang 30% lebih cepat dari Jizong. Jarak puluhan kaki semakin dekat dengan kecepatan yang terlihat. Jizong panik saat melihat pemandangan ini. Bagaimana bisa begitu cepat? Masuk akal bahwa kabut hitam juga berdampak pada dewa jahat, dan dewa jahat tidak pernah memasuki langit yang lebih tinggi, jadi kekuatannya tidak boleh terlalu kuat, sedang mengerjakan. Setelah Jizong menemukan bahwa dia tidak dapat menyingkirkan dewa jahat, wajahnya menunjukkan ekspresi tegas, dan dia berhenti tiba-tiba. Dengan lambaian tangannya, dia menarik dua pedang dari pinggangnya, dan mengancam pada saat yang sama aku tidak punya keluhan denganmu, mengapa kamu terus mengejarku? Warna kegembiraan terus berdetak, dan dia menyeringai, tanyakan apa yang kamu tahu. Wajah Jizong menjadi gelap,
cahaya dingin melintas di pedang, dan bayangan ular samar muncul dari permukaan pedang. Bilah pisau terus berjalan. Ini adalah harta kelas 3 dari pantai seberang, dan apa yang menyatu dengan pisau adalah token kelas atas dari pantai lain dari 13 surga, yang berbentuk seperti ular dan naga. Kalau begitu, Yang Mulia ingin mencerahkan Anda. Jizong bertanya balik, dengan ancaman bercampur dalam kata-katanya. Ajari aku. Hehehe, dewa jahat itu tersenyum tanpa komitmen. Dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, dan kemudian berkata ini hampir seperti memberikan kematian. Begitu kata-kata itu jatuh, 5 pecahan berbentuk berlian tiba-tiba terlempar keluar dari telapak tangannya. Fragmen berbentuk berlian ini semuanya diubah dengan energi jalur fusi, ketika kabut hitam pecah, debu di kabut hitam terus dimusnahkan, dan sedikit cahaya putih mekar. Kekuatan macam apa ini? Murid Jizong menyusut sedikit, ekspresinya serius, dan dia menebas dengan 2 pedang. Heaven and Earth Slash. Ho! Kedua lampu pedang berubah menjadi salib, dan ada bayangan ular yang tersembunyi di lampu pedang, menyerang pecahan berbentuk berlian. Jizong bukan yang terkuat di antara generasi muda Yuxiong, tetapi di antara ratusan anggota klan Yuxiong dalam perjalanan ini, dia cukup kuat untuk masuk 5 besar. Langkah pertama dalam menghadapi dewa jahat adalah mengorbankan sepasang harta dari sisi lain, yang merupakan hal terpenting melawan dewa jahat, tidak boleh diabaikan. Tebasan Suangmang langit dan bumi ini tampak normal, tetapi jiwa naga ular melekat padanya, yang hampir dapat melahap semua energi di dunia. Bahkan kekuatan dari pihak lain bisa ditelan olehnya. Tapi saat cahaya pisau silang menyentuh pecahan berbentuk berlian, kekuatan pemusnahan yang mencengangkan meletus dari pecahan berbentuk berlian, dan cahaya putih yang menyilaukan melewati penghalang kabut hitam, membuat mata Jizong tidak dapat melihat untuk sementara waktu. Jizong tidak panik sama sekali, dia menutup matanya rapat-rapat, dan kesadaran spiritualnya menyebar ke segala arah dalam sekejap. Tapi saat dia baru saja melepaskan kesadarannya, paksaan jiwa yang kuat menghantamnya. Kesadaran spiritual adalah tentakel yang memanjang dari jiwa, tentakel ini sangat tipis, dapat menjangkau jarak yang sangat jauh, dan menyebar dengan sangat cepat, tetapi kelemahannya adalah sangat rapuh. Pada saat pemaksaan jiwa mekar, kesadaran Jizong telah hancur total, tidak dapat menangkap sosok dewa jahat. Jizong akhirnya panik dan dewa jahat telah mengambil kesempatan untuk mendekati Ji punggung Zong, telapak tangannya. Dengan sedikit peregangan, pecahan berbentuk berlian meledak ke arah belakang kepala Jizong. Saat dewa jahat melawan Jizong, ada 2 orang yang berdiri ratusan meter dari mereka. Salah satunya adalah seorang pemuda kekar, dan di bahu pemuda itu duduk seorang wanita dengan rambut keriting. Nama wanita berambut keriting itu adalah Mumu, dia adalah putri kebanggaan klan Senong, dan dia memiliki harapan besar untuk memasuki dunia besar Hunyuan kali ini. Namun asal-usul pemuda kekar itu cukup dirahasiakan, bahkan di antara klan Senong, hanya sedikit orang yang mengetahui identitas aslinya, namanya hanya memiliki satu kata, yaitu San. Tapi Mumu lebih suka memanggilnya Paman Kecil. Paman Kecil, apakah kamu benar-benar tidak akan membantu? Bibir merah Mumu sedikit terbuka. Rambut keriting menutupi wajahnya, tetapi tidak sulit membayangkan bahwa di bawah rambut keriting itu ada sepasang mata yang memikat. Tidak peduli apa, klan Senong dan klan Yuxiong seperti saudara sebelum berangkat, pemimpin klan Senong juga memerintahkan agar mereka, Jinwu, Yuxiong dan klan lainnya harus saling mendukung di dunia besar Hunyuan. Jizong juga murid yang sangat penting dari klan Xiong, secara logis mereka harus membantu. Pokoknya, Jizong tidak bisa mati, kenapa kita tidak menontonnya, kata San ringan. Meskipun pengisap jiwa itu terkenal, keduanya tidak terlihat terlalu takut. Yang kuat semuanya sombong, dan yang bisa menonjol di negara adidaya adalah orang-orang yang ditakdirkan, mereka tidak berpikir bahwa mereka lebih rendah dari dewa jahat. Energi di tangan pemuda berpakaian hitam itu sepertinya energi fusi, dan ada banyak energi fusi. Mumu dengan lembut menggulung rambutnya dengan satu jari, tidak mungkin orang ini menjadi mampu mengintegrasikan jalan ketuhanan ke tingkat ini. Benar-benar tidak sesederhana itu. Itu hanya perpaduan dari jalan ketuhanan, apa hebatnya itu? San dengan lembut mengangkat tangannya, dan jejak warna-warni mekar dari tangannya, ujung jari setidaknya ada 2000 jenis cara ilahi yang menyatu. Mumu melihat warna energi Rongdao yang indah, dan sudut mulutnya sedikit berkedut, Paman Kecil benar-benar tahu segalanya dan bisa melakukan apa saja. Rongdao tidak sesulit yang kamu bayangkan, ada cukup waktu dan Xianxin, Anda juga bisa melakukannya, bagian yang sulit adalah melepaskan kekuatannya. Pemuda berpakaian hitam ini belajar entah dari mana, energi Dao Fusion telah ditumpuk hingga 100 lapisan, cukup kuat untuk bersaing dengan token dari pantai lain. Berbicara tentang ini, ada jejak kesungguhan dalam suara gunung.
Di bawah pengawasan keduanya, Dewa Jahat menusuk pecahan berbentuk berlian ke bagian belakang kepala Jizong. Awalnya, Dewa Jahat mengira Jizong pasti akan mati, tetapi pada saat ini, sebuah bola coklat muncul di atas kepala Jizong. Saat bola coklat itu terbelah, lapisan enamel transparan tiba-tiba menyembur keluar dari permukaan tubuh Jizong. Enamelnya sangat kuat, langsung menyelimuti seluruh tubuh Jizong dengan erat. Pada pandangan pertama, Jizong tampak seindah dan luar biasa seperti sepotong porselen. Dan Dewa Jahat tidak ada hubungannya dengan porselen ini untuk sementara waktu. Di Sekte Gunung Hitam, ada juga beberapa ras yang sangat kuat. Makhluk yang bisa memasuki Sekte Gunung Hitam pada dasarnya ganas dan jahat. Tanpa latar belakang, tanpa perlindungan dari orang yang kuat, dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk berjuang keluar. Yang hidup memanjat, dan yang mati tidur di bawah tanah. Dewa Jahat secara alami telah melihat kekuatan gaib pertapa. Tetapi para pembunuh Sekte Gunung Hitam itu, tidak mungkin memiliki hal-hal yang begitu maju. Dewa Jahat mencoba untuk menghancurkan lapisan enamel yang membungkus Jizong, dan setelah beberapa kali membombardir dengan energi fusi, ia tetap tidak dapat menghancurkannya sama sekali. Tapi Dewa Jahat itu masih tidak berniat menyerah, tepat saat dia akan mengorbankan token dari pihak lain, terdengar tawa renyah dari sampingnya. Dewa Jahat menoleh untuk melihat, hanya untuk menemukan dua klan manusia dari klan Senong. Kedua orang ini telah berdiri lebih dari 100 kaki dari Dewa Jahat, tetapi Dewa Jahat gagal menyadarinya, yang membuat Dewa Jahat merasa sedikit waspada. Apa yang kamu tertawakan? Dewa Jahat menyipitkan mata Mumu. Tindakan Mumu jelas mengandung sedikit provokasi, dan Dewa Jahat itu mungkin akan menyerang dengan kekerasan kapan saja. Ada kekuatan yang terkumpul di gunung yang membawa tubuh Mumu. Meskipun dia dan Mumu terlihat sangat santai, mereka tidak akan mengabaikan pemuda berbaju hitam. Semua pria kuat memiliki satu kesamaan, percaya diri dan tidak sombong. Mumu mengulurkan jari-jarinya dengan rambut bengkok, mengangkatnya ke udara, menunjuk ke kabut hitam dan berkata, kamu tidak memiliki kesempatan untuk membunuhnya, itu adalah tubuh glasir surgawi, dibuat dengan token dari sisi lain dari 30 surga pertama kekuatan supernatural dari pertapa kamu tidak bisa menghancurkannya. Benarkah? Sudut mulut roh jahat itu berkedut, dia sama sekali tidak percaya kata-kata Mumu. Karena dia tidak dapat menembus tubuh glasir langit, dia menyerah untuk sementara waktu. Dua orang di depannya melihat bahwa dia tidak melarikan diri, yang membangkitkan minat Dewa Jahat. Akan lebih baik untuk gunakan mereka. Saat dia menjawab, dia berjalan menuju mereka berdua. Mumu menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak punya waktu untuk bertarung dengan kami. Kenapa? Dewa Jahat itu juga mengumpulkan kekuatan saat dia melangkah maju. Karena angin akan bertiup, kata Mumu sambil tersenyum. Ada sedikit keraguan di mata Dewa Jahat pada saat ini, kabut hitam di seluruh dunia sumber yang kacau melonjak lagi, dan kekuatan besar diberikan pada Dewa Jahat, dan dia tersapu ke langit. Tentu saja, tidak hanya Dewa Jahat, tetapi juga Mumu, Gunung dan Jizong, yang disegel oleh enamel, semuanya tersapu ke udara. Badai dunia besar Hunyuan bertiup di sekitar telur raksasa. Dan setiap kali badai menyerang, dapat mengirim makhluk yang tertelan di dalamnya puluhan ribu mil jauhnya. Dewa Jahat mencoba melawan badai dan melayang menuju Mumu, tetapi di bawah kekuatan ribuan dewa, dia tidak bisa melawan sama sekali. Pada akhirnya, dia mendarat 70.000 mil jauhnya dari pintu masuk. Di depan Dewa Jahat ada sebuah bukit setinggi ratusan kaki, dan di celah-celah bukit ini, ada beberapa anggota dan murid dari klan besar yang bersembunyi. Roh sumber kekacauan umumnya tersembunyi di bebatuan, dan pasti ada roh sumber kekacauan di gunung ini. Para anggota suku ini mencoba memecahkan bebatuan di bukit tersebut, meski prosesnya sulit, namun pada akhirnya membuahkan hasil. Saat badai melanda, mereka berebut ke celah-celah di perbukitan yang cukup besar untuk melindungi mereka dari badai. Begitu badai berhenti, mereka keluar dari celah lagi, berniat untuk terus bekerja. Tidak ada kebencian di antara beberapa ras ini, dan kekuatannya bukan yang terbaik, jadi aman untuk berkumpul. Tapi sekarang badai mengirim Dewa Jahat, orang-orang dari semua ras merasakan hati yang tegang ketika mereka melihat orang ini setelah badai berhenti, Luo Zeng mendarat di depresi gunung. Mungkin karena badai yang terus-menerus sepanjang tahun, gunung-gunung di dunia besar Hunyuan semuanya gundul. Setelah Luo Zeng mengebor gunung, dia membuka cincin sumi dari suku Hailong. Setelah secara paksa menghapus tanda jiwa di cincin itu, dia mengobrak-abriknya sebentar. Dia mengabaikan benda-benda berantakan dari orang-orang Hailong, dan dengan cepat menemukan Chaotic Origin Spirit tersembunyi di dalamnya. Ketika Luo Zeng mengeluarkan Chaotic Soul Spirit dari Sumi Ring,
bulu-bulu di permukaan Chaotic Source Spirit berdiri, dan datang untuk menggigit Luo Zeng. Luo Zeng membalikkan tangannya dan menekannya ke tanah. Hal kecil ini ganas roh sumber Chaotic, yang ditekan di tanah oleh Luo Zeng, menjerit keluhan, dan menatap Luo Zeng dengan menyedihkan dengan sepasang mata gelap. Melihat tatapan malang ini, tangan Luo Zeng membeku sesaat, dan dia tiba-tiba menyadari sebuah masalah. Bagaimana cara menyerap roh sumber yang kacau ini? Roh sumber Chaotic memiliki bentuk kehidupan yang sangat unik, mereka awalnya adalah makhluk dari pantai seberang, tetapi keturunan dari dua makhluk dari pantai lain diturunkan, apakah mereka masih makhluk dari pantai seberang? Melahap Chaotic Origin Spirit berarti memakannya secara langsung. Melihat penampilan kusut Luo Zeng, 9527 tidak dapat membantu tetapi mengingatkan, meskipun hal kecil ini disebut roh sumber Chaotic, itu sebenarnya adalah pembawa roh sumber Chaotic, tidak perlu membunuhnya, Anda lemparkan ke dalam dunia batin, aku akan mengajarimu. Metode yang paling brutal adalah membunuh makhluk kecil ini, setelah mengeluarkan isi perutnya, Chaotic Origin Spirit akan muncul secara alami. Banyak orang menggunakan cara biadab ini, namun sebenarnya ada cara yang lebih halus. Jadi Luo Zeng mengambil benda kecil ini, memasukkannya ke dalam dantian, dan melemparkannya ke dalam dunia tubuh batinnya menurut metode yang diperintahkan oleh 9527, Luo Zeng mulai mengekstrak Chaotic Origin Spirit di tubuhnya. Setelah beberapa saat, kristal ember dipaksa keluar dari tubuhnya. Ini adalah roh dari Chaotic Source. Luo Zeng bertanya. Baiklah, 9527 mengangguk. Jika aku menjaga si kecil ini di dunia batin, bukankah dia bisa melahirkan lagi setelah beberapa saat? Luo Zeng bertanya lagi. Kamu sedang bermimpi. Ketika Chaotic Source Spirit berada di dalam benda kecil ini, rambut coklatnya berubah menjadi abu-abu, dan sepasang mata hitamnya masih bersinar terang. Memenangkan Chaotic Source Spirit tidak membahayakannya, bahaya apapun. Ada 200.000 Chaotic Source Spirit di seluruh Chaotic Source Great World. Setelah merampas hal kecil dari Chaotic Source Spirit ini, ia akan menjadi makhluk biasa, yang secara bertahap akan menua dan mati. Tidak mungkin untuk membiarkan Chaotic Origin yang baru roh. Karena itu, Luo Zeng melemparkan benda kecil ini ke dunia tubuh bagian dalam, lagi pula, dia mendapatkan Chaotic Origin Spirit darinya, dan Luo Zeng secara alami akan memberinya rumah yang stabil. Setelah mengeluarkan roh sumber Chaotic dari dunia tubuh bagian dalam, Luo Zeng melihatnya sebentar, dan kemudian menyimpannya di cincin Sumeru. Secara alami, sekarang bukan waktunya untuk membuat ulang Chaotic Source, dia masih harus bergegas dan mencari lebih banyak Chaotic Source Spirit. Ada depresi gunung di kakinya, dan menurut kebiasaan hal-hal kecil itu, kemungkinan besar ada sumber kekacauan yang tersembunyi di bawah. Memanfaatkan badai yang tidak bertiup lagi, Luo Zeng menghancurkan ribuan kristal ilahi, dan setelah mengisi kembali energi untuk totem lisen, dia memeras kekuatan pihak lain lagi dan menabrak bebatuan di bawah kakinya. Sebelumnya, Luo Zeng menghancurkan 20 atau 30 batu dan menemukan roh sumber yang kacau. Mungkin ada ribuan batu yang menumpuk di depresi gunung ini, dan Luo Zeng menghancurkannya satu persatu, hampir meratakan area ini dengan tanah. Bahkan roh sumber yang kacau tidak ditemukan. Melihat batu yang pecah, Luo Zeng juga menunjukkan jejak ketidakberdayaan di wajahnya. 200.000 roh sumber Chaotic didistribusikan dalam jutaan mil, dan kebanyakan dari mereka hidup bersama dalam kelompok, benar-benar tidak mudah untuk menemukan satu pun. Namun, Luo Zeng tidak berkecil hati, Hunyuan Great World akan dibuka selama sebulan, dan ada cukup waktu. Sulit baginya untuk menemukan Soul of Chaotic Source sekarang, dan hal yang sama berlaku untuk orang lain. Luo Zeng, yang berhenti, memeriksa jejak jiwa lagi. Setelah beberapa badai, semua orang menjadi semakin terpencar. Jarak antara dia dan Feng Ge tidak hanya tidak semakin dekat, tetapi juga semakin jauh, dan hal yang sama berlaku untuk Ling Xuang. Sebaliknya, 6 anggota suku Jiuli lebih dekat dengannya, Huo Ze dan 3 suku Jiuli lainnya berkumpul bersama, dan Lan Qing sebenarnya terletak puluhan mil di sebelah kirinya. Hah, Luo Zeng agak aneh. Lan Qing juga meninggalkan jejak jiwa padanya, jika dia menemukan keberadaannya, dia pasti akan mendekatinya. Tapi sekarang Lan Qing tetap di tempatnya dan tidak bergerak. Badai bertiup sekali setiap kali sebatang dupa terbakar, dan saya khawatir itu akan segera bertiup lagi, hantu itu tahu di mana dia akan ditiup. Jadi dia memanfaatkan waktu, berjalan ke kiri, dan langsung menuju ke arah di mana Lan Qing berada. Tidak lama kemudian, pegunungan yang lembut muncul di depan mata Luo Zeng. Pegunungan ini jelas telah dihancurkan oleh seseorang, dan banyak bebatuan di dasarnya telah dihancurkan. Masih ada 3 mil lagi.
Luo Zeng sekali lagi mengkonfirmasi posisi Lan Qing, dan tiba-tiba melompat dan berjalan cepat di pegunungan. Ketika dia mencapai posisi di mana Lan Qing berada, dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun di puncak gunung gundul. Luo Zeng melihat sekeliling dengan curiga, jejak jiwa tidak akan berbohong, tetapi dia benar-benar tidak melihat Lan Qing. Mungkinkah di bawah? Satu-satunya kemungkinan adalah Lan Qing terletak di dalam pegunungan, dan pasti ada pintu masuk di sekitar sini. Seperti yang dipikirkan Luo Zeng, kabut hitam di atas kepalanya melonjak lagi. Setelah mengalami beberapa badai, Luo Zeng juga mengalaminya. Selama kabut hitam mulai melonjak, badai akan meledak dalam beberapa hembusan napas. Ups, Luo Zeng sekarang mengalami kesulitan melawan badai, dan ketika angin datang bersamaan, dia mungkin tertiup angin lagi. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari tidak jauh, kakak Luo Zeng. Lewat sini, ayo cepat masuk. Luo Zengdun melihat sekeliling, dan melihat Lan Qing menjulurkan sehelai rambut putih dari celah di batu di salah satunya, sisi lengan melambai ke arah dirinya sendiri. Celah batu itu dilipat ke atas dan ke bawah, dan sulit untuk menemukannya tanpa penjelajahan spiritual. Alis Luo Zeng tiba-tiba terangkat, dan kakinya memantul dari tanah, berubah menjadi panah tajam dan menembak ke arah celah batu tempat Lan Qing berada. Tepat saat dia bergegas, badai sudah meledak. Kakak Luo Zeng, cepatlah. Sebelum Lan Qing selesai berbicara, dia terlempar langsung ke kedalaman batu akibat dampak badai. Luo Zeng juga merasakan kekuatan yang tak tertahankan yang diberikan pada dirinya sendiri, dan seluruh orang terlempar ke langit oleh badai. Ribuan beban. Luo Zeng mengertakkan gigi, menurunkan sosoknya, dan pada saat yang sama berbalik dan menendang batu besar di sebelahnya. Ribuan kekuatan gaib meletus dari tendangan ini, dan batu besar itu langsung hancur berkeping-keping. Di bawah kekuatan mundur yang besar, Luo Zeng juga bergerak maju untuk jarak tertentu, dan tangannya akhirnya tergenggam di tepi retakan dengan tangan yang tiba-tiba mengerahkan kekuatan, seluruh orang berguling langsung ke celah. Badai yang menghantam punggung Luo Zeng dan mendorongnya langsung ke celah batu. Ada gua gelap yang terhubung di bawah celah batu, tubuh Luo Zeng berguling ke bawah gua dan mengambil foto dirinya di dinding gua. Tubuh fisik Luo Zeng secara alami dapat menahan dampak seperti itu, tubuhnya utuh, tetapi ada beberapa retakan di dinding gua. Lan Qing juga terlempar ke dalam gua oleh badai barusan, dan berakhir sama dengan Luo Zeng. Seluruh orang menamparkan dinding gua dan langsung pingsan, terbaring tak bergerak di tanah. Setelah Luo Zeng meluncur turun dari dinding gua, dia mengambil Lan Qing, mengulurkan dua jari dan menekan dahinya untuk merasakannya, dan kemudian dia sedikit lega. Untungnya hanya pingsan karena benturan yang sangat besar, kata Luo Zeng sambil melepaskan kekuatan jiwa yang hangat. Setelah beberapa saat, Lan Qing bangun perlahan, dan dia segera berkata, kakak Luo Zeng, apakah kamu baik-baik saja? Kamu harus mengkhawatirkan dirimu sendiri. Luo Zeng tersenyum. Aku baik-baik saja. Lan Qing bangkit dari tanah dan menggerakkan tubuhnya. Lagi pula, Lan Qing memiliki darah Ciyu, jadi meskipun tubuh fisik klan Jiuli tidak bisa dibandingkan dengan binatang buas dari ras lain, mereka dianggap yang terbaik di antara banyak ras manusia. Mengapa kamu di dalam gua? Luo Zeng bertanya. Mata Lan Qing berkedip dan berkata, mereka dan saya sedang mencari Chaotic Source Spirit di bawah. Saya baru saja menemukan tanda jiwa broter. Luo Zeng mendekat, jadi saya datang. Saya tidak berharap angin bertiup saat ini. Jika Lan Qing tidak mengingatkan Luo Zeng sekarang, Luo Zeng mungkin terlempar ribuan mil jauhnya oleh badai. Ada roh sumber Chaotic di dalam gua. Mata Luo Zeng berkedip, siapa mereka? Tidak hanya ada roh sumber Chaotic, tetapi ada juga banyak hal jahat. Saudara Luo Zeng, turunlah bersamaku. Lan, kata Qing. Lan Qing memimpin jalan, dan menyusuri jalan terjal di dalam gua. Setelah berjalan beberapa saat, dia berbelok dan menemukan bahwa ada sebuah gua di bawah pegunungan, yang sebenarnya adalah gua alam yang sangat besar. Ada pilar batu tebal di tengah gua, dan lubang-lubang kecil yang padat terlihat di pilar batu, dan sepasang mata merah menyala bersinar di lubang-lubang kecil ini. Baru saja memasuki gua, seseorang langsung datang dan berteriak, kakak Luo Zeng ada di sini. Kakak kesedihan, Luo Zeng mengangguk sambil tersenyum. Status dan kekuatan Kusai di Tiangong tidak lebih lemah dari Mo Yijian. Selain itu, orang ini sangat fleksibel dan meninggalkan kesan mendalam pada Luo Zeng di pantai seberang. Selain kesedihan, ada alien lain, serta dua manusia serigala dari klan Skywolf, 3 orang dari klan Monling, dan seterusnya. Jika orang-orang dengan kekuatan super tetap bersama, mereka tidak akan bisa saling mentolerir,
mereka sudah mulai berkelahi satu sama lain, dan klan dari klan kecil ini hidup damai satu sama lain. Setelah melihat Luo Zeng, kesedihan penuh dengan kegembiraan, kakak Luo Zeng datang pada waktu yang tepat. Pilar batu ini terlalu berbahaya, kita tidak dapat melakukan apa-apa dengan benda ini. Saya ingin tahu apakah Brother Luo Zeng dapat menembus pilar batu itu. Luo Zeng tentu saja, Zeng tahu bahwa orang-orang ini pasti punya rencana untuk tinggal di gua. Setelah dia melihat ke pilar batu, dia langsung bertanya, apakah ada Chaotic Origin Spirit yang tersembunyi di pilar batu ini? Saat dia berbicara, Chou Sai memasukkan pancing tambahan tangannya, dan dia tiba-tiba melemparkannya ke bawah, dan Kail dengan umpan terbang ke arah pilar batu. Ketika Kail berumpan terbang ke sisi pilar batu, Suji sedikit menjabat tangannya. Di lubang kecil di pilar batu itu, di bawah lampu merah yang berkedip-kedip, 7 atau 8 sosok tiba-tiba keluar, mengambil umpan di Kail, dan ditarik ke pilar batu dengan kecepatan kilat. Meskipun gerakan binatang itu cepat, Luo Zeng masih bisa melihatnya dengan jelas. Semut. Mata Luo Zeng menunjukkan keterkejutan. Semut-semut itu panjangnya setengah dari lengan mereka, dan sepasang antena bersinar dengan cahaya merah menyala, di kepala semut, bahkan ada sepasang rahang yang bersinar dengan kilau warna-warni, jelas sangat beracun. Kesedihan mengerutkan kening dan mengangguk, dan berkata pada saat yang sama ini pasti sejenis semut ganas yang unik di dunia hebat Hunyuan. Racun semut ganas ini terlalu kuat, kita tidak bisa mendekat. Luo Zeng melihat ke arah yang ditunjukkan oleh kesedihan, dan seorang anggota klan Skywolf terbaring kaku di tanah, dengan permukaan tubuh hitam dan biru, tampaknya diracun sampai mati. Dia menoleh dan melihat ke pilar batu, dan kemudian berkata semut ganas ini tidak meninggalkan sarangnya, tidak bisakah mereka diguncang oleh tanda dari pihak lain. Saudara Luo Zeng, tanda peringatan Lan King sisi lain adalah keturunan, lihat. Kata Lan King dengan kedua tangan dengan satu genggam, ada bola bundar kecil di tangannya. Permukaan bola kecil itu berisi kilau seperti pelangi, memberikan perasaan berat di telapak tangannya. Token dari pantai seberang ini adalah batu unik di surga ke-13, disebut batu pelangi. Kekuatan pantai lain yang terkandung di dalamnya sangat menakjubkan. Kemudian Lan King meraih batu pelangi dan melemparkannya ke arah pilar batu. Panggilan. Batu pelangi membuat lingkaran riak di udara, dan kekuatan liarnya menyebabkan lingkaran riak di angkasa, dan kemudian menghantam pilar batu dengan keras. Di bawah kehancuran ini, saya khawatir ada juga 1000 kekuatan ilahi. Bahkan Kosi dan yang lainnya tidak bisa memaksanya turun, bahkan gunung pun akan runtuh jika terkena batu ini. Lan King terlihat halus, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Boom! Diiringi dengan suara teredam, pilar batu itu sedikit bergetar, tetapi tidak terluka sama sekali. Pilar batu itu sendiri tidak bisa sekuat itu, satu-satunya kemungkinan adalah ada sumber kekacauan yang tersembunyi di dalamnya. Batu pelangi yang dibuang menghilang di tempatnya, dan muncul kembali di tangan Lan King. Lan King dan klan Sirius keduanya adalah token keturunan dari pihak lain, dan mereka tidak takut dengan racun semut ganas itu, tetapi di bawah serangan dua orang secara bergantian, pilar batu masih tetap tidak bergerak, dan roh sumber yang kacau balau tersembunyi di pilar batu mungkin tidak kurang, kata Choi. Karakteristik roh sumber chaotic adalah dapat menyerap kekuatan. Pada awalnya, dengan menggunakan fitur inilah banyak orang kuat di dunia ibu dapat menciptakan kembali sumber kekacauan mereka, dan meningkatkan tubuh fisik mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Tetapi justru karena karakteristik inilah sulit untuk menangkap Chaotic Origin Spirit. Roh sumber yang kacau masih baik-baik saja, bersembunyi di batu, selama itu menyerang beberapa kali lagi, dan setelah roh sumber yang kacau jatuh ke dalam keadaan lelah, secara alami dapat memecahkan batu, seperti yang dilakukan Luo Zeng sebelumnya. Tetapi jika beberapa roh sumber chaotic disembunyikan bersama, mereka dapat menghasilkan lebih banyak kekuatan, jadi secara alami sulit bagi mereka untuk jatuh ke dalam keadaan kelelahan, sehingga pilar batu biasa ini sulit untuk dipatahkan. Hal yang paling menyusahkan adalah semut yang sangat beracun itu masih bersarang di pilar batu ini, dan yang lain tidak bisa mendekat sama sekali. Rao sepintar dia, dan setelah banyak cobaan, tidak mungkin. Kakak Luo Zeng, bisakah kamu melakukan sesuatu? Tanya Kusai. Luo Zeng melihatnya sebentar, lalu berkata jika ada banyak roh sumber kekacauan yang tersembunyi di pilar batu ini, saya khawatir itu tidak dapat diguncang oleh 1 atau 2 orang. Tentu saja, Kusai mengangguk. Kalau begitu singkirkan semut ganas itu dulu, kata Luo Zeng sambil tersenyum. Nyatanya, Luo Zeng juga memiliki cara yang sederhana dan kasar, yaitu menggunakan papan catur untuk datang ke binatang raksasa safir. Binatang raksasa safir ini seharusnya tidak takut dengan racun semut ganas ini, tetapi di satu sisi, itu terlalu boros, dan di sisi lain,
Luo Zeng tidak berniat menggunakan alat peradaban terlalu dini. Apa yang kamu katakan terlalu sederhana. Semut ganas ini sangat kuat, kata manusia serigala dari klan Sirian. Saudaranya meninggal karena keracunan, jadi dia sangat cemburu pada semut ganas. Makhluk ganas di dunia induk umumnya tidak terlalu kuat, terutama mereka yang kebijaksanaan spiritualnya belum berkembang, karena kecerdasannya yang rendah, mereka ditakdirkan untuk tidak dapat mengolah makna Tao yang sebenarnya dan tidak dapat membawa tanda-tanda dari alam, pantai lain bukan kelas. Mendengar evaluasi dari klan Sirius ini, Luo Zeng menunjukkan warna aneh di wajahnya, dan dia berkata kalau begitu aku akan mencoba. Dia sendiri tidak takut racun, tetapi dia bisa mengetahui semut ganas ini. Setelah berbicara, dia memamerkan sosoknya dan bergegas ke pilar batu. Kakak Luo Zeng, hati-hati. Tentu saja, Chou Sai mengerti bahwa Luo Zeng tidak biasa. Meskipun Kosi tidak tahu bahwa Luo Zeng adalah Tianxing di alam kegelapan, rangkaian perawatan di gerbang dunia besar Hunyuan sudah cukup untuk membuktikan kekuatannya. Lagi pula, dilihat dari nafasnya, keduanya masih sangat dekat, tapi tidak masalah apakah mereka orang yang sama atau tidak. Wajah kecil Lan King juga penuh kegugupan. Ketika Luo Zeng mendekati pilar batu, Luo Zeng merasa bahwa pilar batu itu bergetar sedikit, seolah-olah semacam kekuatan dilepaskan, tetapi kekuatan ini cepat berlalu, yang membuat Luo Zeng sedikit aneh. Kemudian, di lubang kecil di pilar batu, sedikit cahaya merah berkedip. Desir, desir, desir. Lusinan semut ganas bergegas keluar dari sarang pilar batu, melambaikan sayap, dan bergegas menuju Luo Zeng. Meskipun mereka sedih, Lan King dan yang lainnya berada ratusan kaki jauhnya, tetapi ketika mereka melihat semut ganas beterbangan di langit, mereka semua mundur bersamaan. Jika semut pembunuh ini mengejar, mereka akan melarikan diri dari gua ini tanpa ragu-ragu. Sangat cepat, semua semut ganas berubah menjadi garis hitam, berputar di sekitar Luo Zeng, dan kecepatan terbang mereka jelas melebihi harapan Luo Zeng. Wosh! Setelah semut ganas berputar beberapa kali, mereka melebarkan rahangnya dan menyerbu ke arah Luo Zeng. Langkah kaki Luo Zeng sedikit salah, dan sosoknya menjadi ringan dan halus, dengan putaran yang sangat kecil, dia menghindari serangan koloni semut yang ganas dengan hampir tidak ada sudut mati. Pada saat yang sama, dia meraihnya dengan punggung tangannya, meraih perut semut yang ganas, dan menekannya ke tanah. Tapi tubuh semut pembunuh ini memutar sudut yang luar biasa, dan masih menusuk rahang kepala ke lengan Luo Zeng. Puff, puff, rahang besar menusuk kulit Luo Zeng dari kiri ke kanan. Hah! Mata Luo Zeng menunjukkan keterkejutan. Dia telah meremehkan kekuatan semut ganas ini, dia tidak menggunakan larutan batu penyegel untuk melindungi tubuhnya, semut ganas ini benar-benar merusak kulitnya secara langsung. Tidak heran jika keberadaan seperti Qiang Ruchou tidak ada hubungannya dengan semut ganas ini. Luo Zeng, kakak Luo Zeng, melihat adegan ini, Kusai juga terkejut di dalam hatinya, diam-diam memikirkan kecerobohan Luo Zeng. Ada sedikit penghinaan di mata beberapa alien lainnya, bocah ini tampaknya memiliki latar belakang yang bagus, tetapi dia hanyalah pria sembrono yang bahkan tidak memiliki kewaspadaan lain. Dengan kemampuan orang yang kuat di sisi lain, bahkan jika dia diracuni, dia bisa bertahan hidup dengan tangan patah. Tapi racun semut yang ganas ini bisa memusnahkan semua kehidupan dalam sekejap mata. Baru saja, klan Skywolf itu digigit semut ganas dan langsung jatuh, tidak ada waktu untuk perawatan. Jadi Kusai dan yang lainnya tidak berani maju, mereka mengira Luo Zeng belum diselamatkan. Namun, di bawah tatapan semua orang, Luo Zeng dengan lembut mengeluarkan sepasang rahang besar semut pembunuh dari lengannya, mengulurkan tangannya dan tiba-tiba meremasnya. Karapas yang kuat dari semut ganas ini cukup untuk menahan tekanan dari 300 dewa, dan Luo Zeng gagal menghancurkannya di bawah sejumput ini. Hei, Luo Zeng tersenyum tak berdaya, dan langsung mengeluarkan 500 kekuatan ilahi. Klik, semut ganas ini akhirnya dihancurkan oleh Luo Zeng. Melihat rekannya dihancurkan berkeping-keping oleh Luo Zeng, semut ganas yang berkeliaran menjadi lebih maniak, dan terbang menuju Luo Zeng dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kesedihan, Lan King, dan alien lainnya telah menatap Luo Zeng. Beberapa alien bahkan menghitung mundur dalam hati mereka, menghitung berapa lama Luo Zeng bisa bertahan untuk jatuh ke tanah. Tapi di mana Luo Zeng terlihat seperti dia diracuni. Sosoknya tetap anggun seperti biasa, bergerak bebas menembus kepungan semut-semut ganas itu. Meraih kesempatan, Luo Zeng mengulurkan tangannya tanpa ragu-ragu, meraih semut yang ganas dan langsung menghancurkannya. Dia benar-benar diracuni. Apakah kita salah membacanya tadi?
Sepertinya tidak ada tanggapan sama sekali. Alien ini menatap Luo Zeng dengan ekspresi yang tidak bisa dijelaskan, seolah-olah mereka ingin melihat tubuh Luo Zeng secara menyeluruh. Mungkin karena kita buta, Chou Sun berkata sambil tersenyum masam. Bagaimana dengan sekarang? Lan Qing menunjuk ke punggung Luo Zeng. Semut ganas ini berputar dengan cepat dan padat, Luo Zeng secara tidak sengaja diserang oleh semut ganas lainnya dan menusuk sepasang rahang beracun ke punggungnya. Namun, Luo Zeng masih tidak menanggapi, dia melambaikan punggungnya, dan menamparkan semut pembunuh itu. Ratusan kekuatan ilahi menembak jatuh, dan semut yang tidak menyenangkan itu langsung hancur menjadi bola. Melihat Luo Zeng yang masih hidup dan sehat, alien ini, kesedihan dan Lan Qing akhirnya mengerti bahwa Luo Zeng mungkin tidak takut racun sama sekali, jadi dia berani maju dengan begitu tidak hati-hati. Dia tidak mungkin menjadi boneka, bukan? Tebak orang asing. Di dunia induk, beberapa keterampilan boneka terbaik dapat dibuat dengan sangat jelas sehingga sulit untuk membedakan yang asli dari yang palsu. Dan boneka jenis ini bukanlah tubuh darah dan daging, jadi wajar saja jika tidak takut dengan racun yang parah. Tentu saja Brother Luo Zeng tidak bisa menjadi tubuh boneka, Lan Qing berkata dengan bangga, dia sangat berbakat, bagaimana racun semut bisa membunuhnya. Tubuh boneka tidak memiliki jiwa, bagaimana bisa memasuki pantai seberang? Tanda tanya, bagaimana bisa saudara Luo Zeng menjadi boneka? Lagi pula, dia adalah Tuan Muda Jiuli, bagaimana dia bisa melakukannya tanpa kekuatan seperti itu? Melihat ekspresi wajah gadis kecil Lan Qing, alien lain tidak bisa menahan bibir mereka. Gadis itu baru saja khawatir, tapi sekarang dia mengubah nadanya. Tapi alien yang berdiri di belakang memiliki ekspresi kilatan cahaya di matanya, secercah cahaya. Alien ini berasal dari suku Sanling, dengan kaki yang berkembang dengan baik dan penampilan seperti orang hutan. Suku Sanling adalah suku kecil di dunia ibu Beisu. Karena mereka tidak cukup kuat, mereka tidak terkenal di dunia ibu. Nenek moyang mereka pernah menghasilkan keraganas yang kuat bernama Yonghe, yang kekuatannya juga di peringkat di dunia ibu di antara yang terkuat. Sangat disayangkan bahwa Yonghe meninggal terlalu dini, dan suku Sanling jatuh sebelum berkembang, jadi suku Sanling telah menjadi hangat dan tidak memiliki rasa keberadaan tahun-tahun ini. Dalam beberapa tahun terakhir, klan Xiong meluas ke utara di sepanjang Pingqizu, dan secara alami meluas ke wilayah klan Sanling. Klan kecil seperti ini sama sekali tidak bisa mengendalikan takdirnya sendiri. Mereka tunduk pada klan Yuxiong, atau mereka dimusnahkan. Dengan cara ini, klan Sanling telah menjadi pengikut klan Yuxiong. Pengikut juga memiliki keuntungan menjadi pengikut. Sangat sulit bagi orang Sanling untuk mendapatkan tiket ke Hunyuan Great World. Selama beberapa dekade, atau bahkan ratusan tahun, hanya satu atau dua suku Sanling yang dapat memasuki dunia besar Hunyuan untuk berlatih. Tapi kali ini dunia besar Hunyuan dibuka, klan Xiong memberikan 3 tiket kepada klan Sanling dengan sangat santai, dan klan Sanling secara alami sangat gembira. Jika bukan karena klan Xiong, klan Sanling ini tidak akan memenuhi syarat untuk berdiri di sini. Tidak hanya dia tidak membenci klan Xiong karena melanggar batas wilayah klan Sanling, tetapi dia juga dipenuhi dengan rasa syukur di dalam hatinya. Selama Anda memberikan kontribusi kepada klan Xiong, Anda bisa mendapatkan banyak hadiah, dan hadiah ini adalah sesuatu yang tidak pernah berani dia bayangkan, layak menjadi kekuatan super. Sebelum berangkat, klan Xiong membuat daftar secara internal. Yuxiong, Jinwu, Minyu, Senong, termasuk suku Sanling mereka dan lebih dari selusin suku kecil lainnya semuanya mendapatkannya. Daftar tersebut mencatat benda-benda yang perlu diperhatikan di antara para murid Tiangong. Di antara mereka, Ling Xuang, Ye Sang, Mo Yijian, dan lainnya dari beberapa gunung lainnya menempati peringkat kedua. Feng Ge peringkat pertama. Kuil klan Xiong dihancurkan, dan mereka ditekan di mana-mana di sisi lain. Mereka telah lama mencari kesempatan untuk melawan. Terlepas dari apakah Tian Xing itu adalah murid Tiangong atau bukan, dalam 13 hari setelah keberadaannya di alam bentuk, dia pasti akan memasuki dunia besar Hunyuan untuk berlatih, jadi kemungkinan besar dia akan masuk sebagai murid Tiangong tertentu. Itu sebabnya beberapa klan Xiong akan menargetkan murid-murid luar biasa di Tiangong ini. Pada awalnya, hanya ada satu nama orang di file pertama dalam daftar ini, dan itu adalah Feng Ge. Feng Ge menunjukkan wajahnya di surga ke-13 sebagai makhluk dari pantai seberang, tapi dia benar-benar mengungkap identitasnya, jadi dia secara alami menjadi fokus perhatian klan Xiong. Tapi tepat sebelum memasuki dunia besar Hunyuan, di file pertama dalam daftar, ada nama orang lain, yaitu Luo Zeng, yaitu makhluk di depan pilar batu. Sementara semua orang kagum pada kemampuan Luo Zeng untuk tidak takut pada racun,
suku Sanling diam-diam menghancurkan sebuah jimat. Ada Suanyuan Gouyu di dalam klan Yuxiong untuk berkomunikasi, tetapi anggota klan Sanling ini tidak berhak memilikinya. Namun, ketika klan Xiong membagikan daftar itu, mereka sangat siap. Ada jimat di sebelah setiap nama, dengan warna berbeda, dia menghancurkan jimat itu agar sesuai dengan Luo Zeng. Ketika klan Sanling menghancurkan jimat ini, jejak jiwa klan Xiong, klan Jinwu, klan Senong, dan klan Minyu yang tersebar di seluruh dunia besar Hunyuan tersentuh dengan ringan. Di puncak gunung besar, seorang pemuda berambut perak memasukkan tombak ke gunung dan dengan kuat menancapkan dirinya di gunung. Badai terus-menerus bertiup di sekelilingnya. Tidak terbayangkan bahwa badai, yang mengandung ribuan kekuatan ilahi, gagal menghempaskannya. Tentu saja dia tidak bisa menahan badai yang begitu kuat, jika dia dengan hati-hati melihat, ada arus udara tipis yang melonjak di sekelilingnya, dan arus udara inilah yang mengelilinginya, hampir sepenuhnya menggabungkannya ke dalam angin. Dia membiarkan badai benar-benar melupakannya, ini adalah cara kultivasinya. Badai yang begitu kuat jarang terjadi, dan pemuda berambut perak pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini. Pada saat ini, pemuda berambut perak tiba-tiba membuka matanya, melihat ke arah yang jauh dan bergumam temukan anak bernama Luo Zeng begitu cepat. Sayang sekali kamu terlalu jauh dariku, biarkan kamu hidup sebentar. Kemudian dia memejamkan mata lagi, berdiri dengan bangga melawan badai seperti menara besi. Badai terbungkus kabut hitam dan bertiup dengan kecepatan tinggi. Dalam badai, ada dua bansi sarang Tuhan, melebarkan sayapnya dan membubung mengikuti angin. Meskipun mereka tidak dapat melawan badai yang dahsyat ini, mereka dapat menentukan jarak dan sebagian arah mereka di bawah angin. Minuman iblis dari bansi sarang dewa terbang di depan matanya berkedip, dan segera berkata Ling Yan, apakah kamu memperhatikannya? Ya, bansi bernama Ling Yan di belakangnya sedikit mengangguk, jika aku ingat itu benar, jejak jiwa ini harus dikeluarkan oleh suku Sanling. Ingatan Ling Yan bagus, Yao Yin tersenyum, kuncinya adalah anak laki-laki bernama Luo Zeng ada di sana. Menyebutkan Luo Zeng dua kata ini, ada jejak dingin kebencian dalam nada Yao Yin. Meskipun Feng Nu bukan yang terkuat di antara klan Gagak Emas, dia adalah objek penghormatan bagi semua Banshees sarang dewa. Beraninya anak ini memperlakukan Lady Feng Nu seperti ini benar-benar dosa yang tak termaafkan. Ada beruang yang ingin membunuh Luo Zeng, tetapi mereka menggunakan metode pengecualian untuk membunuh Tianxing sebanyak mungkin terlepas dari apakah Luo Zeng adalah Tianxing atau bukan, mereka akan memilih untuk melakukannya di Chaotic Yuan Great World. Tetapi karena Feng Nu, suku Gagak Emas lebih memusuhi Luo Zeng. Bagaimana kalau kita pergi? Ling Yan bertanya. Harus. Itu tidak jauh dari kita, dan harus ada orang lain yang bergabung dengan kita, jawab Yao Yin. Sekarang badai masih berlangsung, banyak orang tidak dapat bergerak dalam badai, tetapi begitu badai berhenti, harus ada cukup banyak orang mendekati arah di mana jejak jiwa berada, dan kamu harus tetap dengan target di tempat berlindung, atau di dalam gua tertentu. Setelah berbicara, Yao Yin membentangkan sayap emasnya, sedikit menyesuaikan arah angin, dan terbang lurus ke depan, dan Ling Yan melakukan hal yang sama. Di dalam gua, semut ganas yang pertama kali terbang keluar dari pilar batu akhirnya dibunuh oleh Luo Zeng. Tapi Kusai dan yang lainnya masih belum berani mendekat. Ada lebih dari puluhan semut ganas di pilar batu, dan tidak ada yang mau mengolok-olok hidup mereka sendiri sebelum benar-benar dibersihkan. Semut tak menyenangkan yang memancarkan cahaya merah kecil di rongga pilar batu telah menyusut sepenuhnya sekarang. Tidak bisakah kamu keluar? Luo Zeng mengikuti salah satu lubang dan melihat ke dalam, dan di dalamnya gelap, dan dia tidak bisa melihat apa-apa. Dan ketika dia menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki, dia menemukan bahwa ada sesuatu yang menghalangi dia di pilar batu. Karena semut ganas di dalam tidak berani keluar, Luo Zeng tidak akan sopan. Dia mundur selangkah, kekuatan totem Lisen tiba-tiba meledak, dan di bawah kumpulan kekuatan yang melonjak, dia menghantamkan tinju lurus ke pilar batu. Boom! Kekuatannya sepenuhnya diserap oleh Chaotic Soul Spirit yang tersembunyi di pilar batu, dan seluruh pilar batu kembali normal setelah hanya sedikit goncangan. Luo Zeng gagal mengguncang pilar batu. Luo Zeng tidak terlalu berkecil hati. Semakin kuat pilar batu ini, semakin banyak Chaotic Origin Spirit yang bersembunyi di dalamnya. Saat pilar batu dibuka, panen akan lebih besar. Boom, boom, boom. Luo Zeng mengguncang pilar batu dengan satu pukulan demi satu, dan kekuatan pihak lain yang dilepaskan menjadi semakin kuat. Kesedihan merasakan kekuatan tinju Luo Zeng, dan dia kagum di matanya, dia memang juara Qishan Xiaohui, saya tidak tahu seberapa jauh latihan pedang anak ini. Meskipun tinju Luo Zeng sangat sengit,
tetapi menghadapi banyak Chaotic Origin Spirit yang berkumpul bersama, dia masih tidak berdaya. Saat dia terus memukul, terdengar suara dentang yang teredam, dan batu pelangi Lan King menghantam pilar batu dengan keras. Luo Zeng menoleh dan melihat, Lan King mengangguk ke Luo Zeng dengan senyum di wajahnya, lalu memegang kedua tangannya, dan batu pelangi yang jatuh di tanah muncul kembali di tangannya. Meskipun Lan King tidak berani mendekati pilar batu ini, dia masih bisa membantu Luo Zeng. Sirius lain juga memanggil tokennya dari sisi lain, yang merupakan lembing abu-abu gelap. Lembing ini seharusnya dibuat oleh ras sisi lain tertentu. Itu tidak terbentuk secara alami, dan ukiran keseluruhannya sangat halus. Melihat Lan King dapat membantu, Sirian secara alami tidak jauh di belakang. Jika dia melakukan bagiannya sekarang, jika dia benar-benar menghancurkan pilar batu hingga terbuka, dia juga memenuhi syarat untuk berbagi Chaotic Origin Spirit. Ho! Dilempar tiba-tiba oleh suku Sirius, lembing itu mengeluarkan serangkaian panjang suara siulan tajam di udara, dan menusuk dengan keras pada pilar batu. Retak! Pilar batu juga berguncang, tetapi lembing ini bahkan tidak meninggalkan lubang bundar kecil di tiang batu. Ini adalah kekuatan roh sumber Chaotic. Sebelum roh sumber Chaotic jatuh ke dalam kelelahan, bahkan sehelai rambut lawan sulit untuk terluka, roh sumber Chaotic dapat membantu yang kuat di alam sumber Chaotic menyerap kerusakan apapun, dan pilar batu di depannya jelas merupakan Chaotic pembangkit tenaga alam sumber. Luo Zeng, Lan King, dan klan Skywolf menyerang secara bergantian, dan makhluk lain melihat bahwa semut ganas tidak lagi terbang keluar, dan masing-masing dari mereka menjadi lebih berani. Meskipun mereka tidak memiliki token seperti Advent dari pantai seberang, mereka dapat menggunakan beberapa cara lain untuk berpartisipasi, meskipun kekuatannya tidak sebesar itu, tetapi setiap orang dapat berkontribusi banyak. Boom, bang, boom, semua jenis kekuatan gaib dilepaskan untuk sementara waktu, dan raungan bergema terus-menerus di dalam gua. Ketika serangan kerumunan berlangsung selama setengah batang dupa, semut jahat yang bersembunyi di pilar batu akhirnya tidak tahan lagi. Sedikit cahaya merah muncul dari lubang kecil seukuran kepalan tangan. Setelah melihat lampu merah dari semut pembunuh, Kusai menunjukkan kewaspadaan lagi di wajah mereka, dan berkata, semuanya hati-hati lari. Pada saat yang sama, Koshi memperingatkan semua orang, semua semut ganas di pilar batu semut keluar dari sarang dan berlari ke segala arah, mungkin ribuan. Sebagian besar semut ganas ada di sekitar Luo Zeng, lagi pula, Luo Zeng adalah yang paling dekat dengan pilar batu, jadi dia secara alami akan menjadi pilihan pertamanya. Namun setelah ratusan semut ganas bubar, mereka terbang lurus ke arah sisi Chou Shi. Chou Xiu hanya sempat mengucapkan kata lari, lalu mundur dengan kasar ke arah luar gua. Mereka tidak seperti Luo Zeng, yang bisa berdiri di sana dan membiarkan semut ganas menggigit. Jika mereka digigit semut ganas, mereka akan tamat. Desir, desir, deru. Sirius, beberapa alien lainnya, dan Lan King semua melarikan diri menuju pintu keluar. Selama mereka lari ke tempat terbuka di luar gua, mereka mungkin tidak takut dengan semut ganas ini. Kechouzi mengikuti jalan terjal di dalam gua sampai ke atas, dan angin bersiul datang dari telinganya, dan firasat buruk tiba-tiba muncul di hatinya. Ketika dia sampai di pintu keluar gua, angin topan masuk, dan segera menghempaskannya ke sisi dinding gua, menghancurkannya dengan keras di dinding gua. Badai menutup pintu masuk gua. Dengan kekuatan mereka, mustahil bagi mereka untuk melawan angin dan bergegas keluar dari gua ini. Melihat pemandangan ini, Lan King dan para alien itu merasa hati mereka tenggelam. Di belakang mereka, sayap semut yang bergetar membuat suara mendengung yang keras. Jika mereka tidak dapat melarikan diri dari gua, mereka semua harus mengaku di sini hari ini. Semut jahat ini menggigitku. Cepat mundur. Bersamaan dengan beberapa teriakan, dua anggota suku Monling dan seorang anggota suku Sirius digigit oleh rahang semut jahat. Tubuh mereka membeku, mereka berdiri diam di tempat, mati seketika, jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, dan tubuh mereka mulai membusuk terus-menerus. Beberapa orang yang tersisa melihat pemandangan ini, dan hati mereka ngeri. Suku Sanling dan Sirius suku melancarkan serangan balik yang gila melawan semut ganas itu. Meskipun mereka dapat membunuh beberapa semut ganas dengan kekuatan mereka, itu adalah setetes air di ember. Terutama suku Sanling tertekan. Saya tahu dia akan menemukan alasan untuk melarikan diri sebelum badai datang. Buka, hanya bersembunyi di luar, selama Anda dapat mengambil nyawa Luo Zeng, segala sesuatu yang lain mudah dikatakan. Namun, dia rakus akan roh sumber kekacauan di pilar batu di dalam hatinya, dan sekarang dia berada dalam kepompong, dan tidak ada tempat untuk melarikan diri.
Jika dia seperti bulan itu benar-benar tidak adil bagi orang-orang dari perlombaan roh untuk mati seperti itu. Chou Xiao dan Lan Qing berdiri di pintu masuk gua dengan ekspresi serius di wajah mereka. Melihat semut ganas itu semakin lebih dekat, Chou Xiao akhirnya mengambil keputusan. Dia tiba-tiba menarik Lan Qing dan menyeretnya ke di belakangnya, dia berkata pada saat yang sama bersembunyi di belakangku. Kesedihan bisa menjadi murid terbaik di Tiangong, dan kekuatannya tidak boleh diremehkan. Dia tidak peduli dengan kehidupan alien lain, tetapi hubungan antara Lan Qing dan Luo Zheng luar biasa, dan dia secara alami dapat melihatnya dilirikan. Dalam situasi seperti itu, dia secara alami akan melindunginya. Ketika Chou Sai mengangkat tangannya, token dari pantai lain dikorbankan. Lusinan rantai tersebar di sekitar tangan kirinya, dan ujung depan rantai ini memiliki paku tipis. Ketika rantai itu terbalik, itu benar-benar menusuk ke arah tubuh Suoshi. Puf puf puf. Rantai itu langsung menuju ke dada, dantian, lengan, kaki, dan bahkan dahinya. Ketika semua rantai menembus tubuhnya, mereka terus memanjang melalui meridian, tulang, dan andalamnya, hampir menembus seluruh tubuhnya. Cahaya di mata Susai menghilang, dan pupil matanya kendur, seolah-olah orang mati, nafas kehidupan telah terkunci sepenuhnya. Tapi gerakan orang mati ini menjadi sangat fleksibel. Dia mengeluarkan pedang panjang yang cerah dari pinggangnya dengan punggungnya, dan sosoknya berkibar seperti hantu. Kakak Kusai. Di mata Lan Qing, aura Kusai berubah drastis, dia sama sekali tidak terlihat seperti makhluk, tetapi lebih seperti boneka. Dari sudut pandang makhluk hidup, Kusai kini menjadi boneka. Rantai itu juga merupakan tanda yang sangat langka di pantai seberang, yang disebut rantai kehidupan. Kusai mempraktikkan makna sejati Taoisme dan makna sejati keberuntungan pedang yang abadi, jadi dia memiliki dua token dari sisi lain, dan dia jarang menunjukkan rantai boneka kehidupan ini kepada orang lain. Ketika rantai boneka kehidupan diaktifkan, vitalitas seluruh tubuhnya benar-benar terkunci, kesadarannya sendiri dilemahkan ke keadaan yang dapat dibuang, dan seluruh orang dikendalikan oleh rantai boneka kehidupan. Dengan kata lain, dia menjadi boneka. Namun kekuatan boneka ini akan meningkat pesat dalam waktu singkat. Entah itu kecepatan, reaksi, kekuatan. Namun, rantai boneka mentah juga memiliki kerugian yang sangat besar, yaitu sangat merugikan dirinya sendiri. Setelah menggunakan rantai boneka mentah, ia akan menjadi lemah untuk jangka waktu tertentu, dan bahkan dunia di dalam tubuhnya akan menghasilkan kerusakan besar, kekacauan. Dengan kata lain, jika dia gagal membunuh lawannya dengan token ini dari sisi lain, dialah yang harus mati. Kecuali itu adalah pilihan terakhir, kesedihan tidak akan digunakan sama sekali. Saat ini, tidak ada jalan keluar lain, dan tidak ada pilihan bagi Chosun. Dia memegang pedang panjang di tangannya, dan langkahnya berkibar. Bahkan pedang panjang yang terhunus tidak menentu, seperti boneka yang kikuk. Tapi pedang panjang yang tidak menentu ini sangat tepat, hanya dengan satu klik, itu menusuk semut terbang berkecepatan tinggi menjadi dua. Semut ganas yang masih mengepung beberapa alien yang tersisa, setelah menemukan serangan balik tajam Susai, bergegas menuju Susai satu demi satu. Rantai yang tertusuk ke dalam tubuh pengorbanan yang menyedihkan telah terhubung dengan meridian, otot dan tulang seluruh tubuhnya. Rantai ini terus-menerus diregangkan, dilepaskan, dilonggarkan, dan diputar, dan sosok Susai menunjukkan gerakan yang luar biasa. Di bawah serangan semut yang ganas ini, tidak ada satupun yang menyentuh rantai tersebut. Kelengan baju berkabung dan mati syahid. Tapi setiap kali Koshi mengayunkan pedang panjangnya, dia selalu bisa memotong beberapa semut ganas menjadi dua. Dari 5 atau 600 semut ganas yang mengikuti mereka, hanya ada 2 atau 300 yang tersisa dalam sekejap mata. Setelah tubuh semut ganas itu dibelah, mereka hanya bisa berbaring di tanah dengan sia-sia, mengguncang tubuh mereka. Sayap-sayap patah. Usap, gesek, gesek. Cahaya pedang melonjak, berselang-seling. Sangat kuat, seperti yang diharapkan dari yang terbaik dari kekuatan super. Satu-satunya anggota klan Skywolf yang tersisa, seorang anggota klan Yueling, dan seorang anggota klan Sanling semua memandang Sushu dengan ekspresi tidak percaya, dan hati mereka terkejut. Dari sudut pandang mereka, kekuatan Chousi mungkin lebih kuat dari mereka sendiri, tetapi jaraknya tidak terlalu besar, satu lawan satu mereka mungkin bukan lawan Koshi, tetapi mereka harus bisa mengalahkan murid Tiangong ini bersama-sama. Namun, kekuatan yang ditunjukkan oleh kesedihan itu cukup untuk membantai mereka semua. 2 atau 300 semut ganas yang tersisa dibantai dengan bersih oleh Soushai. Ding ding zonzong. Ketika krisis teratasi, rantai boneka kehidupan ditarik keluar dari tubuh Soushai di bawah goncangan untuk sementara waktu, menghilang di tangan kirinya.
Kusai sadar kembali, tetapi wajahnya penuh kelelahan, dan dia bahkan tidak bisa berjalan melihat ini. Lan Qing melangkah maju untuk mendukungnya. Hati-hati, mungkin ada semut ganas yang datang. Terserah kamu. Souji duduk perlahan sambil berbicara. Dengan gemetar mengeluarkan kristal dewa dari tubuhnya, dia mencoba menghancurkan kristal dewa dan menyerap energi di dalamnya, tapi di bawah kelelahan kekuatan, dia bahkan tidak bisa mencubit Senjing. Melihat ini, Lan Qing membantunya. Semut pembunuh yang tersisa terbang berpasangan atau bertiga, tapi tidak ada yang perlu ditakuti. Meski kecepatan semut pembunuh sangat cepat, namun jumlahnya tidak cukup, beberapa alien dapat dengan mudah membunuh mereka dengan kewaspadaan penuh. Aku ingin turun dan melihat-lihat, kata Lan Qing setelah menyerap ratusan kristal suci untuk Chouxi. Meskipun Luo Zeng tidak takut dengan racun semut, Lan Qing masih khawatir. Suku Sanling, suku Serigala Langit, dan suku Yueling juga mengangguk. Tentu saja yang mereka khawatirkan bukanlah Luo Zeng, melainkan Chaotic Origin Spirit di pilar batu. Jika Luo Zeng membunuh semut ganas itu dan menggunakan beberapa cara untuk membuka pilar batu, akan buruk baginya untuk menelan Chaotic Origin Spirit sendirian. Ayo kita turun bersama, kata Chou. Setelah Kusai melengkapi Senjing, meskipun kekuatannya belum pulih sepenuhnya, tindakannya tidak terhalang. Ketiga alien, Lan Qing, dan Kusai berjalan menyusuri gua yang terjal lagi. Sebelum mereka memasuki gua di bawah, mereka mendengar semburan pedang yang melolong. Luo Zeng masih berdiri tegak di tempat, dan mayat semut ganas menumpuk di sampingnya, dan tidak banyak semut ganas yang tertinggal di udara. Persepsi Ratu Semut Luo Zeng secara alami sangat tajam, ketika dia melihat Lan Qing dan kesedihan jatuh, sebuah batu yang tergantung di hatinya jatuh ke tanah. Dia juga melihat ratusan semut ganas mengejar Lan Qing barusan, dan dia juga mengkhawatirkan keselamatan Lan Qing. Tapi Luo Zeng tidak bisa membantu. Lagi pula, dia menarik lebih banyak semut ganas untuk menyerangnya. Jika dia mengikuti, semut ganas ini akan mengikuti, dan situasinya bahkan lebih buruk. Namun, di antara mereka, masih ada keberadaan seperti kesedihan, dan kesedihan tidak memenuhi harapan Luo Zeng. Hush! Luo Zeng menarik pandangannya, ekspresinya menjadi lebih fokus, dan beberapa pedang bersinar lagi. Semut pembunuh yang tersisa juga dimakan oleh cahaya pedangnya, dan hanya ada tumpukan mayat semut yang tersisa di dalam gua. Semut pembunuh semuanya dibantai oleh saudara Luo Zeng. Lan Qing bertepuk tangan dan berkata. Wajah suku Sanling, suku Yueling, dan suku Tianlang juga penuh keceriaan. Terutama suku Sanling, dia tidak hanya melarikan diri, tetapi menilai dari posturnya saat ini, dia juga bisa mendapatkan Chaotic Soul Spirit naskahnya sempurna. Tanpa semut pembunuh, hanya tersisa pilar batu, dan butuh sedikit waktu bagi semua orang untuk menghancurkannya dengan usaha bersama mereka. Tapi ketika mereka akan mendekat, Luo Zeng tiba-tiba merasakan nafas yang kuat dari pilar batu. Di bor dari lubang kecil di pilar batu semuanya adalah semut merah yang berapi-api. Semut merah ini mengandung atmosfer energi yang menakutkan dan langsung menuju ke Luo Zeng. Ada lagi, energi yang terkandung dalam semut merah ini luar biasa. Cepat kembali. Begitu ketiga alien itu turun, mereka bergegas kembali ke lorong ke atas. Semut merahnya tidak banyak, hanya belasan saja. Tapi wajah Luo Zeng penuh kehati-hatian, seolah-olah dia menghadapi tuan musuh yang kuat. Ketika semut merah paling depan hanya berjarak beberapa langkah dari Luo Zeng, warna merah cerah di permukaan tubuh tampak mendidih, dan di bawah desakan reaksi energi yang intens, ia meledak di depan Luo Zeng, meledak. Boom! Gelombang kejut yang dihasilkan oleh semburan semut merah membuat Luo Zeng tiba-tiba keluar. Bahkan Kusai dan Lan Xing, yang jauh, terpengaruh oleh gelombang kejut, dan keduanya bertabrakan lagi dengan dinding gunung. Ini hanya kekuatan semut merah lainnya jelas tidak berniat melepaskan Luo Zeng, mengejar Luo Zeng dalam kelompok. Ceroboh, gumam Luo Zeng. Jika lusinan semut merah ini meledak di tubuhnya, mereka mungkin bisa menghancurkan tubuhnya berkeping-keping. Tapi Luo Zeng hanya akan memberi mereka satu kesempatan melihat semut merah bergegas maju lagi. Pikiran Luo Zeng bergerak sedikit, dan lengan, wajah, dan dadanya berubah menjadi gelap gulita. Setelah bersiap-siap, Luo Zeng menusukkan pedang ke belakang. Saat cahaya pedang memotong semut merah yang tidak stabil, semut merah itu meledak lagi. Meskipun gelombang kejut masih besar, Luo Zeng menyesuaikan sosoknya sedikit, dan dia melayang jauh di sepanjang gelombang kejut, mendarat dengan mantap, dan menusukkan pedang ke semut merah yang mengikuti. Setiap pedang Luo Zeng dapat meledakkan semut merah, dan saat semut merah meledak, Luo Zeng akan mengubah arah lain lagi. Dengan cara ini, berkelahi dan mundur, semakin banyak semut merah yang diledakkan oleh Luo Zeng,
tidak butuh waktu lama untuk semut merah terakhir meledak, dan bagian dalam gua kembali tenang. Semut ganas ini adalah terlalu jahat, dan mereka tidak ada habisnya. Tanda seru. Tapi kali ini Luo Zeng tidak terburu-buru mendekati pilar batu. Berdiri di tempat dan menunggu beberapa saat, sepasang rahang putih tiba-tiba menonjol dari dasar pilar batu. Ketika rahang putih diaduk dengan lembut, sebuah lubang besar terbuka di pilar batu. Melihat pemandangan ini, Luo Zeng, Lan Qing, Kusai dan yang lainnya terkejut. Mereka secara alami tahu seberapa kuat pilar batu ini, karena roh sumber caotik tersembunyi di dalamnya, dan bahkan jika mereka menyerang mereka dengan seluruh kekuatan mereka, mereka tidak dapat menghancurkannya. Ketika sepasang mandibula putih diaduk perlahan, pilar batu itu hancur. Bagaimana mungkin? Apa itu? Lan Qing berkata dengan gugup. Itu Ratu Semut. Ratu merangkak keluar. Chou Sai menunjukkan ekspresi hati-hati di wajahnya. Apakah Ratu Semut begitu kuat? Luo Zeng mengerutkan kening. Bahkan dengan upaya gabungan dari semua orang yang hadir, pilar batu tidak dapat dihancurkan. Mungkinkah kekuatan Ratu Semut ini adalah puluhan ribu kekuatan dewa? Kebiasaan semut serupa, pada awalnya, semut yang sangat beracun dan ganas itu harusnya semut pekerja biasa, yang bertanggung jawab mencari makan ratu, sedangkan semut merah menyala yang meledak sendiri adalah semut tentara, yang bertanggung jawab untuk berperang, bahkan jika mereka berkorban, diri mereka sendiri, mereka harus melindungi nyawa ratu. Setelah Luo Zeng membunuh semut pekerja dan semut prajurit, Ratu Semut merangkak keluar sendiri. Ratu Semut putih ini sepanjang manusia, dengan perut yang besar dan tembus pandang, ketika dia benar-benar keluar dari dasar pilar batu, mata semua orang tertuju pada perutnya yang besar. Mata suku Skywolf, suku Monling, dan suku Sanling semuanya memiliki mata serakah. Kristal ember berkumpul di perutnya yang tembus pandang, sehingga bisa terlihat jelas. Roh sumber kekacauan. Begitu banyak roh sumber kekacauan. Itu menelan mereka semua. Semua roh sumber kekacauan ada di dalam perut Ratu Semut, dan benda padat itu sendiri bukanlah pilar batu melainkan Ratu Semut. Setelah semut Ratu Putih muncul, dia tidak bertindak gegabah. Itu menyeret perutnya yang kembung dan merangkak di tanah, sepasang rahang putihnya bergetar sedikit, dan sepasang antena di kepalanya sedikit bergoyang untuk merasakan lingkungan sekitarnya, memancarkan aura ganas. Itu telah mengumpulkan begitu banyak roh sumber caotik di perutnya, bahkan jika itu belum disempurnakan dan dibangun kembali, itu mungkin sebanding dengan orang yang kuat di alam sumber caotik. Kesedihan berkata dengan senyum masam dan menggelengkan kepalanya saudara Luo Zeng, mari kita pergi, hal ini. Seberapa kuat pembangkit tenaga caotik Sos Rilem, Chou Si tahu yang terbaik. Sebagai murid Tiangong yang paling menonjol, dia, Ye Sang dan 10 orang lainnya dikirim ke tempat ratapan pedang untuk jangka waktu tertentu. Tidak semua orang di Tanah Duka Pedang adalah pembuat keputusan yang kuat, kebanyakan dari mereka baru saja memasuki alam sumber caotik, dan mereka tidak cukup untuk berpikir bahwa Tiangong sendirian. Ye Sang pernah berdebat dengan mereka yang baru saja memasuki alam sumber caotik, tapi Ye Sang, yang keluar semua, bahkan tidak melukai satu jari pun dari mereka. Meskipun itu adalah tantangan dari alam lintas level, celah antara langit dan bumi masih sangat mengejutkan. Dengan hati yang berduka dan mati syahid, sebuah benih ditanam di hatinya, alam sumber caotik tidak terkalahkan, kecuali dia juga menciptakan kembali sumber caotik. Namun, Luo Zeng mematahkan praktik ini terakhir kali, dengan mengandalkan senjata peradaban, dengan mudah menghancurkan Cunyuan dari Istana Taidi. Tetapi masalah ini hanya tersebar di area kecil di Istana Taidi di bawah kendali Selir Qin, kebanyakan dari mereka tidak ada dari murid Tiangong tahu tentang itu. Ini bukan alam sumber caotik, Luo Zeng menatap Ratu Semut dan berkata, bahkan jika ya, pasti ada cara untuk mengalahkannya. Ada banyak roh sumber caotik di perut Ratu Semut, bagaimana mungkin Luo Zeng bersedia pergi? Beberapa orang asing melihat penampilan percaya diri Luo Zeng, tentu saja mereka senang. Ini juga merupakan panen yang bagus untuk mendapatkan beberapa dari begitu banyak roh sumber yang kacau. Kusai masih memiliki kekhawatiran di hatinya, setelah dia menggunakan rantai boneka, dia tidak bisa membantu dalam waktu singkat. Tepat ketika Kosi hendak berbicara, Ratu Semut menyeret perut besar itu dan akhirnya bergerak. Ratu Semut terlihat membengkak, tetapi begitu dia bergerak, kecepatannya luar biasa cepat, setelah melingkari busur di tanah, dia langsung menuju ke Luo Zeng. Itu seharusnya membuat penilaian, dan Luo Zeng adalah orang yang paling mengancamnya. Wosh! Melihat Ratu Semut datang langsung kepadanya, Luo Zeng mengangkat pedang panjang itu, dan semangat juang di matanya samar-samar muncul. Ada juga sedikit kebingungan dan kekhawatiran di hati Luo Zeng. Tapi yang dia khawatirkan bukanlah roh dari sumber caotik. Bahkan jika roh dari sumber caotik ini sangat memperkuat tubuh Ratu Semut,
mereka hanya bisa mengubah Ratu Semut menjadi karung pasir, bukan untuk ditakuti. Pertanyaannya adalah dari mana kekuatan semut ganas itu berasal. Setiap semut yang sangat beracun itu memiliki lusinan kekuatan supernatural. Untuk mendapatkan kekuatan seperti itu di dunia induk, hanya mungkin untuk menggabungkan token melalui sisi lain lusinan kekuatan ilahi meletus dari tubuh fisik murni. Bahkan Luo Zeng, yang belum memasuki sisi lain, tidak dapat melakukannya. Dan semut pembunuh ini tidak memiliki kecerdasan, pikiran sederhana, bahkan mungkin tidak memiliki jiwa yang mandiri, mereka hanya dapat menerima perintah ratu untuk menyerang para penyusup. Dan Ratu Semut jelas bijaksana. Melalui nafas yang dipancarkan oleh Ratu Semut, Luo Zeng dapat menyimpulkan bahwa jiwanya tidak lemah. Ia pasti telah memasuki pantai seberang melalui Taoisme dan ketulusan alami, dan mengakomodasi token dari pantai seberang. Token dari pantai seberang ini dapat memberikan ribuan semut ganas dengan lusinan kekuatan suci. Setelah semua kekuatan pulih, bukankah kekuatannya dari pantai seberang mencapai puluhan ribu kekuatan suci? Melihat bahwa Ratu Semut telah bergegas ke arahnya, Luo Zeng melompat mundur sedikit, dan setelah mengayuh di dinding gua, dia berbalik dan diikuti oleh penurunan 1000 beban lagi. Sosoknya jatuh secara vertikal seolah tidak masuk akal. Pedang panjang yang dia pegang erat-erat di kedua tangannya jatuh lurus ke bawah menuju perut Ratu Semut. Kuang, perut Ratu Semut yang tembus cahaya tampak rapuh, dan pedang panjang Luo Zeng menusuknya, tanpa meninggalkan jejak. Dan Chaotic Source Spirit yang terletak di perutnya bersinar, dan telah sepenuhnya menyerap kekuatan serangan Luo Zeng. Wow, kepala dan pinggang semut sangat fleksibel, kepala ratu tiba-tiba berbalik, dan sepasang rahang besar menggigit Luo Zeng secara langsung. Pada awalnya, Luo Zeng seperti ini, dia digigit semut beracun di lengannya. Setelah menderita kerugian, bagaimana Luo Zeng bisa memakannya untuk kedua kalinya? Satu pukulan gagal menembus perut Ratu Semut, dan sosok Luo Zeng melayang kembali dengan lembut. Tetapi pada saat ini, sebuah cincin putih tiba-tiba muncul dari kepala Ratu Semut, dan di bawah putaran cincin yang berputar, kilatan cahaya putih tiba-tiba keluar, dan mayat semut yang dihubungkan oleh cahaya putih ini benar-benar mulai bergerak lagi. Mayat semut ini membentuk jaring yang padat dan berkumpul menuju Ratu, dan arah mundurnya Luo Zeng adalah arah jaring. Gerakan Ratu Semut sangat cepat, Luo Zeng terkejut, dan ingin menghindarinya, tetapi sudah terlambat, dan dia jatuh langsung ke jaring yang terbuat dari mayat semut, dan seluruh orang itu tiba-tiba diseret kembali. Melihat bahwa dia semakin dekat dengan sepasang mandibula putih, sebuah pita spiral berwarna-warni melesat ke arahnya. Boom! Batu warna-warni itu menghantam kepala Ratu Semut dengan keras. Batu berwarna-warni ini dapat menyerang target dengan sendirinya, kecepatannya sangat cepat, dan kekuatannya juga bagus, dapat dianggap sebagai tanda superior dari pantai seberang. Memanfaatkan punggung Ratu Semut, Luo Zeng juga melepaskan diri dari jaring besar. Token dari sisi lain fusi Ratu Semut tidak lemah, tetapi dalam kisaran yang dapat diterima, penilaian sebelumnya salah Luo Zeng memikirkannya sambil menarik diri dari Ratu Semut. Kekuatan semut pembunuh itu harus diberkahi oleh Ratu, tetapi Ratu tidak boleh bisa memberdayakan semua semut pembunuh sekaligus. Dalam jangka waktu tertentu, ia hanya bisa memberdayakan beberapa semut pembunuh. Ketika Luo Zeng menghadapi serangan semut ganas itu, dia menemukan bahwa kebanyakan dari mereka berputar-putar, dalam setiap gelombang serangan, seringkali hanya ada 45 semut ganas yang menyerang, dan semut ganas lainnya seperti menonton pertunjukan. Pada saat itu, Luo Zeng juga sedikit bingung, tetapi dia tidak mengingatnya. Sekarang saya mengerti, itu karena kekuatan Ratu Semut terbatas, lagi pula semua kekuatan terkonsentrasi di satu titik, dan efisiensinya paling tinggi. Hanya saja semut-semut ganas itu sangat beracun, asalkan mereka diberi kekuatan tertentu, itu cukup untuk memastikan bahwa rahang beracun mereka dapat menggigit mangsa penyusup, sehingga mendistribusikan kekuatannya melalui cincin dari token pantai lain ke semut lain. 40 atau 50 semut ganas memiliki sekitar 50 atau 60 kekuatan dewa sekaligus batas kekuatan yang dimiliki Ratu harus lebih dari 2000 kekuatan dewa. Meskipun sulit, bukan tidak mungkin untuk menang. Semua orang membantu bersama. Jika Anda menonton pertunjukan, Soul of Chaotic Source tidak akan mendapat bagian Anda. Dengan Lan King merentangkan tangannya, batu berwarna-warni yang awalnya dilemparkan kembali ke tangannya. Hati suku Yueling, suku Skywolf, dan suku Sanling melonjak di hati mereka. Kekuatan Luo Zeng jelas mampu menghancurkan mereka. Jika Ratu Semut dikalahkan, berapa banyak Chaotic Origin Spirit yang dapat dialokasikan, saya khawatir itu semua tergantung pada preferensi Luo Zeng. Jika mereka tidak bekerja dan tidak berkontribusi, Luo Zeng memiliki banyak alasan untuk menolak memisahkan Soul of Chaotic Source.
Setelah diberitahu oleh Lan King, mereka bertiga tidak lagi malu untuk menonton dari pinggir, dan mereka mengorbankan token mereka dari pantai seberang, dan melancarkan serangan ke Ratu Semut. Di tangan klan Yueling ada bambu merah kemasan kecil, dari mana guntur dan kilat menyambar, terus-menerus membombardir Ratu Semut. Rambut anggota klan Sirius berdiri tegak, dan cakar kanannya terentang, meraih ke arah Ratu Semut di udara. Kekuatan cakar tiga pola tidak lemah, tetapi masih belum bisa menembus pertahanan Ratu Semut. Serangan suku Sanling adalah yang paling membosankan, dia tidak berani mendekati Ratu Semut, jadi dia mencari beberapa potongan besar di dalam gua. Batu-batu itu dilemparkan ke arah Ratu Semut, tetapi batu-batu ini rapuh seperti tahu dibandingkan dengan Ratu Semut, dan berubah menjadi bubuk di bawah pengaruhnya. Tidak hanya tidak membebani Ratu Semut, tetapi juga menghalangi pandangan semua orang. Lan King mengerutkan kening dan berkata dengan marah, "Jangan pukul batu. Belum lagi mendapatkan kristal sumber kacau, nyawamu akan diperhitungkan di sini." Meskipun Lan King dan yang lainnya menyerang satu demi satu, Ratu Semut menutup mata terhadap serangan mereka dan tidak pernah memperhatikan mereka. Meskipun tidak dapat mengucapkan kata-kata manusia, kecerdasannya sangat tinggi dan penilaiannya sangat tajam. Satu-satunya orang di gua ini yang dapat mengancamnya adalah ras manusia muda di depannya. Selama dia dibunuh, makhluk lain hanyalah makanannya. Ratu Semut terus-menerus mengejar Luo Zeng, dan Luo Zeng terus berputar-putar di sekitar Ratu Semut. Ratu Semut ini baru saja melahap roh sumber caotik, tetapi dia tidak mengalami rekonstruksi sumber caotik, kekurangan dalam tubuh fisik juga harus ada. Memikirkan hal ini, mata Luo Zeng sedikit menyipit, dan cahaya putih menutupi murid-muridnya. 3030